Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal gali lebih dalam nih bab 7 dari materi Anda. Fokusnya menarik banget. Ada dua pemicu psikologis yang kuat sekali efeknya dalam pemasaran, urgensi dan kelangkaan. Iya, dua hal ini sering banget kita temui ya. Banget, kita kan sering ya, lihat penawaran bagus terus mikir, nanti aja deh. Tapi ya gitu, nantinya sering nggak datang-datang. Nah, bab ini kayaknya mau jelasin kenapa dorongan buat bertindak sekarang itu penting. Betul. Dan gimana biar efektif tapi nggak manipulatif juga kan? Itu tantangannya. Nah, itu dia. Misi kita yaitu memahami cara kerjanya dan gimana pakainya secara efektif dan etis. Pastinya berdasarkan materi yang kita punya ini. Oke, siap. Mari kita mulai. Langsung aja ya. Konsep pertama, urgensi. Dari kacamata psikologi nih, apa sih yang bikin kita ngerasa harus sekarang? Materi ini nyebut soal tekanan waktu, FOMO, takut ketinggalan, bahkan biar nggak nyesal. Kok bisa sekuat itu ya dorongannya? Itu pertanyaan mendasar sih. Jadi secara naluriah ya, kita itu kayaknya emang udah terprogram buat responsif sama hal-hal yang terbatas. Entah waktu, entah kesempatan yang bisa hilang. Oh, jadi kayak ada unsur evolusionernya gitu. Bisa dibilang gitu. Mungkin ini sisa mekanisme bertahan hidup zaman dulu. Kalau ada sumber daya terbatas, ya siapa cepat dia dapatkan. Nah, di zaman modern ini munculnya ya sebagai FOMO, fear of missing out itu. Kita tuh nggak suka banget sama ide kehilangan sesuatu yang berharga. Empah diskon, pengalaman unik, atau apapun ya. Iya, dan rasa takut kehilangan ini seringkali jauh lebih kuat motivasinya daripada keinginan buat dapat sesuatu. Aneh tapi nyata. Di dunia pemasaran, bab 7 ini kan nekenin banget soal perbedaan antara urgensi yang nyapa sama yang buatan. Bisa dijelasin lebih lanjut gak? Ini kayaknya penting banget buat sisi etisnya. Tepat sekali, ini pembedaan yang krusial banget. Urgensi nyata itu basisnya jujur, bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dari sumber kita kan jelas tuh, pendaftaran ditutup Jumat. Ya karena memang ada batas logistiknya. Oke, ada alasan beneran ya? Iya, atau kami cuma terima 10 klien per bulan. Kenapa? Ya mungkin buat jaga kualitas layanan personal. Atau diskon Black Friday yang cuma 48 jam, ya karena memang event terjadwal. Jadi batasannya tuh datang dari kondisi real, kapasitas, jadwal, sumber daya. Tujuannya ya ngasih info jelas biar Anda bisa mutusin. Oke, masuk akal. Jadi transparan gitu ya, alasannya jelas. Nah, terus gimana kalau yang buatan? Wah, ini nih yang kayaknya sering bikin kita jadi skeptis. Persis. Urgensi buatan itu yang rasanya dipaksain, nggak jujur. Contoh paling gampang ya yang disebut di materi itu. Hitung mundur di website yang, kok tiap dibuka balik lagi ke 24 jam? Ajaib banget. Iya, sering lihat yang gitu. Atau yang klaim tinggal satu kursi. Tapi kok ya dari minggu lalu gitu terus? Nah, itu dia. Jelas banget kan manipulatifnya? Efeknya, wah ngerusak banget. Sekali Anda sadar dibohongin, rasa percaya ke penawaran itu, bahkan ke mereknya sekalian bisa langsung hilang. Tujuannya udah bukan ngasih info, tapi neken secara nggak jujur. Itu strategi jangka pendek yang payah banget sih. Dan ini kayaknya sering banget ya kejadiannya. Anda lihat timer itu terus langsung mikir, masa sih? Materi Anda kan ngasih tes gampang tuh. Nyaman nggak ngejelasin batas waktu ini ke teman? Kalau jawabannya enggak, atau kalau Anda ngerasa perlu ngarang cerita, wah mungkin itu urgensi buatan yang harus dihindari. Pernah nggak sih Anda sebagai konsumen ngerasain ragu kayak gini? Pasti pernah lah, rasa skeptis itu kan alarm alami kita ya. Dan tes jelasin ke teman itu bagus banget, karena langsung nyentuh ke integritas kita. Kalau ke teman aja nggak bisa, jujur, masa ke calon pelanggan kita? Gitu. Benar banget. Kejujuran jadi kunci utama ya. Oke, urgensi udah cukup jelas nih. Sekarang kita pindah ke pasangannya nih, yang sering jalan bareng. Kelangkaan. Kenapa sih sesuatu yang terbatas atau susah didapat itu rasanya jadi lebih menggoda, lebih bernilai? Ini juga kan fenomena psikologis yang kuat. Iya, ini hubungannya erat banget sama bias kognitif yang namanya keengganan merugi atau loss aversion. Ini konsep yang mungkin Anda udah pernah baca juga di bab-bab awal materi kita, dipopulerkan sama psikolog kayak Daniel Kahneman.
Oh, loss aversion ya, rasa takut kehilangan itu. Betul. Intinya tuh rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu rasanya jauh lebih nonjok, seringnya dibilang 2 kali lipat lebih kuat dibanding rasa senang pas dapat sesuatu yang nilainya sama. Jadi pas ada sesuatu yang langka, kita nggak cuma lihat untungnya kalau dapat, tapi kita tuh termotivasi kuat banget sama rasa takut kehilangan itu. FOMO lagi kan? Wah, jadi pikiran kalau nggak sekarang hilang selamanya itu kuat banget ya. Kuat banget, itu pendorong yang luar biasa. Oke, jadi rasa takut kehilangan lebih dominan. Pantesan taktik kelangkaan efektif banget ya. Tapi, ya sama kayak urgensi tadi. Kuncinya lagi-lagi di etika. Gimana bab 7 ini ngasih saran biar kita bisa pakai kelangkaan secara bertanggung jawab? Prinsipnya mirip banget sih, harus berdasarkan kenyataan. Bab 7 itu ngasih beberapa contoh bagus gimana terapin kelangkaan yang etis. Apa aja tuh contohnya? Pertama, ya jumlah terbatas yang beneran terbatas. Misalnya program coaching yang cuma buat 20 orang. Kenapa? Ya karena emang butuh interaksi intensif misalnya. Atau produk fisik edisi terbatas, cuma produksi 100 biji. Harus ada alasan logisnya, bukan asal sebut angka terbatas. Oh, jadi nggak cuma bilang terbatas, tapi ada penjelasan kenapanya ya, biar lebih kredibel gitu. Iya betul, penjelasan itu penting buat bangun kredibilitas. Terus yang kedua ada bonus waktu terbatas. Ini cara cerdas buat dorong orang ambil keputusan cepat tanpa bikin nilai produk utamanya jadi kelihatan murah. Maksudnya, Contohnya gini, daftar sebelum Jumat dapat bonus akses kursus X senilai sekian. Jadi nilai produk intinya tetap sama, tapi ada gula-gula tambahan buat yang gerak cepat. Yang langka itu bonusnya dari segi waktu, bukan produk utamanya. oke. Yang ini sering lihat juga. Rasanya lebih adil ya, karena nilai intinya nggak diobrak-abrik. Terus apa lagi? Workshop live yang cuma ada setahun sekali, ya komunikasikan aja dengan jelas. Ini satu-satunya kesempatan tahun ini loh, berikutnya baru 2026. Ini kan kelangkaan alami karena jadwal. Jadi memanfaatkan jadwal alami gitu ya. Iya. Keempat, batasan buat pra-pemesanan atau akses awal buat early adopters. Ini cara bagus buat menghargai orang-orang yang percaya sama produk Anda dari awal banget. Misalnya, cuma 50 pembeli pertama yang dapat akses beta plus sesi onboarding privat. Ini kelangkaan yang ngasih nilai tambah buat kelompok tertentu. Contoh-contohnya ini rasanya masuk akal semua ya, karena ada justifikasinya. Tapi gimana caranya biar ini nggak jadi bumerang? Materi Anda kan nangkenin soal konsistensi juga kan? Oh, itu penting banget. Konsistensi dan kejujuran itu fondasinya. Coba bayangin Anda bilang penawaran super langka, cuma minggu ini. Tapi minggu depannya diperpanjang lagi, minggu depannya lagi diperpanjang lagi pakai alasan baru. Haha, iya juga ya. Mungkin awalnya ada yang beli, tapi jangka panjangnya, kredibilitas Anda hancur. Orang inget loh, nanti kalau Anda bikin klaim langkah lagi, orang udah nggak percaya. Sekali kepercayaan itu rusak, susah banget balikinnya. Kelangkaan etis itu ya harus beneran langka, sesuai omongan. Ini poin penting sih, soalnya godaan buat perpanjang dikit lagi, pasti ada kalau target belum nyampe misalnya. Tapi risikonya jangka panjang ya. Oke deh, kita udah paham konsep urgensi, kelangkaan, sama pentingnya etika. Nah, sekarang gimana biasanya ini diterapin di lapangan? Ada alat atau taktik khusus yang dibahas di bab 7 nggak? Ada. Sumber Anda nyebutin beberapa alat yang umum dipakai buat memvisualisasikan atau mengingatkan orang soal urgensi dan kelangkaan yang udah kita tetapkan secara etis tadi. Tapi ingat ya, alat ini cuma pembantu, bukan inti strateginya. Oke, yang pertama mungkin yang paling sering kita lihat ya, penghitung waktu mundur atau countdown timers. Itu kan yang ada angka jalan terus. Bener banget. Timer ini ngasih representasi visual yang kuat soal tenggat waktu yang makin dekat. Efektif banget bikin batas waktu jadi terasa nyata dan ya mendesak. Tapi ini juga alat yang paling sering disalahgunain. Nah, gimana tuh maksudnya? Kuncinya, yang ditekankan banget di sumber Anda, timer itu harus nyambung ke batas waktu yang nyata. Asli, kalau timernya ternyata selalu reset tiap kita buka laman atau ya palsu lah pokoknya, itu langsung masuk kategori urgensi buatan. Langsung rusak kepercayaan. Oke, jadi kalau promonya habis Jumat tengah malam, ya timer itu harus benar-benar ngitung mundur ke jam itu. Masuk akal. Alat lain apa lagi? Ada juga bilah kemajuan atau penghitung ketersediaan, progress bars availability counters. Ini yang nunjukin secara visual berapa banyak slot, kursi, atau unit yang masih sisa.
Oh iya, kayak tulisan 14 dari 20 kursi terisi atau bar yang hampir penuh itu ya? Nah, itu dia. Atau notif hanya tersisa 3 stok. Ini mainin prinsip kelangkaan dengan nunjukin kalau sumber dayanya udah mau habis. Mancing FOMO lagi. Ini juga sering lihat, terutama buat tiket acara atau kelas gitu. Tapi sama kayak timer tadi dong ya, akurasinya pasti penting banget. Penting banget. Kalau Anda nampilin angka palsu, bilang tinggal 3, padahal masih banyak, terus orang tahu misalnya temannya masih bisa daftar, padahal katanya udah habis, wah kepercayaan langsung ambyar. Angkanya harus beneran sesuai kondisi. Oke, harus jujur ya, angkanya. Terus alat berikutnya yang disebut itu pop-up niat keluar atau exit intent pop-ups. Ini yang suka muncul tiba-tiba pas kita mau close tab itu bukan sih? Apa hubungannya sama urgensi kelangkaan? Iya, benar. Teknologi ini kan bisa deteksi kalau mouse kita gerak ke arah tombol close atau back. Nah, pop-up ini bisa dipakai jadi upaya terakhir buat nahan pengunjung biar nggak pergi. Biasanya nggak sih insentif khusus, tapi seringnya dikaitin sama urgensi singkat. Contohnya? Misalnya, jangan pergi dulu. Nih, andel diskon 10%, tapi cuma berlaku 15 menit ke depan ya. Batas waktu yang super pendek ini nyoba micu keputusan impulsif sebelum Anda beneran cabut dari situs. Efektif atau enggaknya sih bisa beda-beda ya, tapi ini salah satu cara nerapin urgensi skala mikro. Oke. Dan yang terakhir disebut urutan email atau email sequences. Gimana cara kerjanya buat bangun urgensi atau kelangkaan? Nah, ini sering banget dipakai pas periode peluncuran produk atau promo khusus. Jadi ada serangkaian email otomatis yang dikirim, tujuannya buat bangun antisipasi, jelasin manfaat, jawab pertanyaan, dan yang penting, secara bertahap ngingetin soal tenggat waktu atau stok yang menipis. Jadi kayak dibangun pelan-pelan gitu ya tekanannya ya? Iya, mungkin mulai dari email pengumuman, pendaftaran dibuka. Terus beberapa hari kemudian, tinggal 48 jam lagi buat dapat bonus X. Sampai akhirnya di hari terakhir, panggilan terakhir nih, pintu ditutup tengah malam. Tiap email nambahin tekanan waktu atau nyorot kelangkaannya. Pesannya harus konsisten ya di semua email itu, biar nggak bingung orang. Konsisten itu wajib. Dan balik lagi ke poin awal kita tadi. Semua alat ini, timer, bar kemajuan, pop-up, email, itu cuma efektif kalau urgensi atau kelangkaan yang mereka sampaikan itu nyata dan etis. Mereka cuma alat bantu visual. Kalau strategi dasarnya aja udah nggak bener atau nggak jujur, alat-alat ini malah bisa bikin citra Anda makin jelek, kelihatan makin manipulatif. Strategi etisnya harus ada duluan. Poin penting banget ini. Alat nggak bisa nyelamatin strategi yang buruk. Oke, setelah bahas ini semua, coba kita tarik benang merahnya lebih dekat ke Anda, pendengar kita. Kenapa sih pemahaman soal urgensi dan kelangkaan ini jadi penting? Mau Anda posisinya sebagai konsumen yang pengen lebih pintar belanja? Atau Anda yang mungkin ada di dunia bisnis, pemasaran, atau jualan? Wah, ini penting dari dua sisi sih. Kalau sebagai konsumen, ya Anda jadi lebih melek, lebih sadar. Jadi bisa lebih gampang ngenalin kapan sebuah penawaran itu pakai urgensi atau kelangkaan yang beneran, dan kapan itu cuma trik biar Anda buru-buru beli. Jadi nggak gampang kena FOMO palsu gitu ya? Nah, itu dia. Anda jadi lebih berdaya buat bikin keputusan yang bener-bener sadar, jadi lebih kritis mikirnya, ini batasannya masuk akal nggak ya? Emang gue butuh banget ini sekarang? Semacam jadi punya tameng gitu ya terhadap manipulasi. Nah, kalau dari sisi sebaliknya, kalau Anda yang nawarin sesuatu, Nah, kalau Anda ada di sisi penjual atau pemasar, pemahaman ini bantu Anda pakai alat psikologis ini secara positif dan etis. Ini penting banget, kalau dipakai benar, urgensi dan kelangkaan itu bukan soal nipu atau nekan, tapi justru soal membantu orang bikin keputusan. membantu gimana tuh? Itu yang jelas, atau info soal ketersediaan yang terbatas, itu bisa jadi kayak dorongan lembut yang orang butuhin buat akhirnya bertindak. Bertindak buat sesuatu yang mungkin emang udah mereka pengen atau butuhin. Oh, jadi kayak bantu ngelawan rasa males atau ragu-ragu alami gitu ya? Tepat, ini juga sebenarnya ngehargain waktu calon pembeli loh. Ngasih kerangka waktu yang jelas buat mereka bertindak, penawaran jadi lebih terstruktur, dan ya, ujung-ujungnya ini bisa naikin konversi. Pasti. Tapi, dan ini tapi yang gede, konversi yang didapat dengan cara etis, tanpa ninggalin rasa nyesel atau ketipu di pembeli. Ini soal bangun hubungan, bukan cuma transaksi sesaat. Ini nyambung banget sama pesan inti yang kayaknya diulang terus di sumber Anda ini. Keaslian itu bangun kepercayaan. Dan kepercayaan kan fondasi bisnis jangka panjang ya. Trik mungkin work sekali, tapi nggak bakal bikin orang loyal. Sama sekali nggak. Kepercayaan itu aset paling berharga. Anda bisa aja dapat penjualan cepat,
pakai urgensi atau kelangkaan palsu. Tapi pelanggan bakal ngerasa dibohongin, nggak bakal balik lagi, malah mungkin nyebarin cerita jelek. Sebaliknya, kalau Anda konsisten jujur soal batasan Anda, pelanggan bakal ngehargain itu dan lebih percaya sama Anda ke depannya. Sukses jangka panjangnya dibangun di atas kepercayaan itu. Oke, oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya inti dari pembahasan kita soal bab 7 ini. Jelas banget kalau urgensi dan kelangkaan itu pendorong psikologis yang kuat banget. Mereka kayak nyolek naluri dasar kita buat hindarin rugi dan responsif sama keterbatasan, entah waktu atau sumber daya. Iya, kekuatannya nggak bisa diremehin. Kekuatan ini datang sepaket sama tanggung jawab besar. Kayak yang sumber kita tekankan berulang kali, kunci biar efektif dan awet itu ya penerapannya harus etis dan otentik. Urgensi harus ada alasan nyatanya, kelangkaan juga harus beneran ada. Betul. Tujuannya harusnya buat ngasih kejelasan, bantu orang mutusin, dan hargain waktu mereka. Bukan buat neken atau manipulasi. Karena pada akhirnya, cuma keaslian yang bisa bangun dan jaga aset paling penting tadi, kepercayaan. Nah, sebagai penutup nih, saya kepikiran satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi dari penekanan sumber kita soal kenyataan di balik urgensi dan kelangkaan yang efektif itu. Kita kan udah sepakat nih, urgensi atau kelangkaan yang nyata itu manjur karena akarnya dari batasan konkret. Kapasitas layanan, jadwal, stok barang, waktu yang emang terbatas. Iya, setuju? Pertanyaannya jadi gini, kalau kenyataan ini emang sekuat itu, gimana kalau kita melangkah lebih jauh lagi? Gimana kalau kita jadi lebih transparan lagi soal alasan di balik batasan-batasan itu? Maksudnya gimana tuh, lebih transparan? Ya, misalnya nggak cuma bilang cuma ada 10 slot, tapi juga jelasin secara terbuka kenapa cuma 10. Misalnya, karena kami mau pastiin tiap klien dapat perhatian personal selama X jam. Atau nggak cuma bilang, ini penawaran musiman, tapi jelasin kenapa ini cuma bisa dilakuin di musim tertentu. Wah, jadi kayak buka-bukaan soal alasan operasional atau strategis kita gitu ya? Semacam transparansi radikal. Bisa dibilang gitu. Mungkinkah level transparansi yang lebih dalam ini ngebuka sedikit dapur kita, justru bisa jadi cara yang lebih ampuh buat bangun kepercayaan sekaligus motivasi orang buat bertindak. Mungkin aja di beberapa kasus, transparansi mendalam ini bisa lebih kuat efeknya daripada sekedar ngandelin teknik kayak timer atau counter doang. Menarik. Mungkin ini bisa jadi evolusi berikutnya dari penerapan urgensi dan kelangkaan yang etis, ngejadiinnya semacam percakapan jujur soal realitas bisnis kita. Ya, sesuatu buat Anda eksplorasi lebih lanjut lah di konteks Anda masing-masing. Wah, pemikiran yang provokatif dan menarik banget. Bawa kejujuran ke level selanjutnya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita tentang bab 7 urgensi dan kelangkaan ini. Semoga pembahasan ini ngasih Anda perspektif baru dan wawasan praktis ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.